Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up dan masih bergabung ya bersama rekan saya Wiki Adrian. Betul sekali, dan kali ini kita akan bicara mengenai pasar kopi global yang ditembus oleh perusahaan rintisan begitu ya. Kalau ngomongin soal biji kopi lokal ini kayaknya jadi salah satu alasan kenapa banyak sekali eksportir ataupun mungkin pemain di industri kopi begitu merasa percaya diri untuk bisa tembus lah ke pasar internasional. Nah, kita akan bicara mengenai tembus pasar kopi global ala startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Maulana Wiga, beliau adalah CEO dari Bepah Kopi. Selamat pagi Mas Wiga. Halo, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, terima kasih banyak Mbak Prisa. Oke. Halo Mas Vicky. Halo. Ya, oke. Bepah Kopi, menarik ya. Bepah Kopi, namanya kenapa Bepah Kopi nih Mas Wiga? Itu dia. Kenapa namanya Bepah Kopi? Kopi pertama yang kami ambil itu dari Desa Bener Kelipah, Mbak, di Gayo Aceh. Itu di barat Indonesia ya. Jadi itu Bepah itu artinya itu dalam bahasa Aceh itu artinya pas, Mbak. Jadi Bepah itu juga singkatan dari nama desa di atas gunung ini, Bener Kelipah gitu ya. Jadinya apa? Jadi filosofi yang kami ambil itu adalah kopi yang pas dari tanah yang terbaik. Jadi ya salah satu specialty kopi Indonesia dari kampung tersebut. Oke, baik. Nah ini kalau ngelihat dari market kopi globalnya sendiri, apa yang Anda lihat, apa yang kemudian membuat Anda cukup percaya diri dengan market global yang Anda masuki begitu ya? Karena kan kalau ngomongin soal market kopi global ini kayaknya penuh sesak dengan eksportir begitu ya, dengan biji kopi yang memang mereka klaim terbaik dan lain sebagainya. Apa yang bikin Anda cukup pede untuk bisa kemudian masuk ke pasar kopi global ini? Oke. Kita tahu sendiri Mas Vicky, bahwasanya dunia ini komoditas yang paling gede di dunia ini pertama oil, minyak ya. Yang kedua itu adalah kopi, Mas. Jadi kayak ya you go to around the world, kita datang ke seluruh dunia pasti kita cari kedai kopi. Kita meeting di mana kedai kopi. Baik itu sekarang yang kita lihat Starbucks yang ada di seluruh dunia. Dan yang harus kita tahu ya seluruh dunia membutuhkan kopi. Kayak gitu. Dan di mana ya posisi kita saat ini? Mungkin dari secara kuantitas Brazil lebih banyak karena memang dia fokus di komersial kopi. Tapi Indonesia itu punya pasarnya sendiri dengan specialty kopinya, dengan kopi premiumnya. Jadi apa yang kami jual itu adalah specialty coffee from Indonesia dan juga kopi premium yang mereka tahu rasanya apa tuh, bahwasanya rasa kopi Indonesia itu berbeda. Dan itulah yang membuat kita maju di panggung internasional dan kita bersaing sama kopi-kopi dari beberapa negara, baik itu Latin Amerika, Vietnam gitu ya. Akhirnya kita pernah juara satu kopi Indonesia, juara satu kopi dunia di Kazakhstan pada tahun 2021. Wow. Jadi seluruh kopi dunia ada di situ, dari Ethiopia, Brazil, Colombia, Vietnam, dan kopi kita terpilih menjadi para pencinta kopi di sana, para yang ngetes kopi, juri kopi di sana memilih kopi kita untuk juara satu. Itu menandakan bahwasanya apa? Kita punya modal kita adalah rasa kopi yang berbeda di seluruh dunia. Dan salah satu rasa kopi terbaik. Mas Wiga, waktu di Kazakhstan dan Indonesia meraih juara satu kopi terbaik lah begitu ya. Kan di Indonesia nih jenis kopi ada banyak, ada dari Aceh, ada dari Toraja mungkin dan lain sebagainya. Kopi manakah yang waktu itu diikutkan dalam ajang tersebut dan meraih juara? Kita ikutkan beberapa kopi, Mbak. Kita ikutkan kopi dari Aceh, kita ikutkan kopi dari Bali dan Toraja. Yang menang itu dari Aceh, Mbak, kopi Gayo. Jadi pengen ngopi ya pagi-pagi. Iya betul. Ini harus ngopi, Mbak Prisa. Ya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan asosiasi kopi yang ada di Indonesia begitu ya. Bagaimana mereka adalah pemain lama yang bisa masuk ke rantai pasok kopi global. Nah ini perusahaan rintisan gimana caranya ataupun ceritanya bisa masuk ke pasar kopi global yang playernya udah pada senior-senior yang udah eksis ini, mereka punya strateginya sendiri, mereka udah punya marketnya sendiri gitu ya. Nah itu gimana tuh ceritanya Mas Wiga waktu itu? Iya Mas Vicky. Tentu dengan perusahaan rintisan, startup ya kita start baru, sedangkan memang player-playernya itu udah banyak
dari seluruh dunia bahkan, dan Indonesia juga udah ada beberapa yang besar-besar kayak gitu. Jadi fokus dari Bepah Kopi untuk bisa masuk ke pasar internasional adalah, jadi itu langkah pertama kami untuk untuk budgetnya itu nggak terlalu gede gitu Mas ya. Kita coba pakai kita kedutaan-kedutaan yang ada di seluruh negara-negara yang potensial untuk kita ekspor kopi Indonesia. Dari situ kita dapat data-data buyer, pembeli kopi, dan kita coba untuk email satu-satu. Terus kita coba hubungi ITP, Indonesia Trade Promotion Center, yang di bawah Kementerian Perdagangan. Di setiap negara-negara potensial kita hubungi dan kita minta datanya untuk bisa kita hubungi buyer-buyernya. Terus kita ikut di pameran-pameran internasional yang kita dapat potensial buyer, serta digital marketing kita yang kita kuatin di beberapa negara potensial untuk dapetin buyer-buyer potensial untuk bisa ngebeli kopi Indonesia, Mbak. Dan ya, kita kirim sampel ke beberapa negara, kita kirim sampel ke puluhan negara, dan mereka dan kita ya 10-20%-nya tertarik untuk bisa bekerja sama dengan Bepah. Lalu ada cara gitu ya untuk menembus pasar global, salah satunya dengan upaya yang Anda lakukan begitu. Kemudian setelah menembus, bagaimana memastikan kualitas dan juga kuantitas kalau marketnya sudah terbentuk gitu ya. Oke. Kalau dari segi biaya operasional, ingin tahu dulu nih, Bepah Kopi ini sudah berdiri, beroperasi berapa lama, dan untuk operasionalnya akan seperti apa? Karena kan juga untuk pameran keluar ini kan juga butuh biaya begitu ya, skemanya gimana? Iya, kita kalau dibilang sudah berapa lama, kita masih baru Mbak, kita masih dari let's say tahun ini kita tahun keempat lah, tahun keempat kami berdiri tahun ini. Untuk operasionalnya adalah kami bekerja sama saat ini lebih dari 5.000 petani di seluruh Indonesia. Kami bekerja sama lebih dari 5.000 petani, baik itu di Aceh, Lampung, Jawa, di daerah Jawa Tengah, Bali, Toraja, dan sekarang kita coba ke Flores, dan target kita sampai Papua kayak gitu. Awalnya kami mulai hanya dengan 100 petani yang ada di daerah Aceh, tapi karena memang kebutuhan global yang semakin meningkat, dan buyer potensial, pembeli potensial di market internasional percaya dengan kami, akhirnya produksi kita semakin besar dan partner kita semakin banyak. Sudah profit? Kalau di kopi always profit, karena ya kita bukan sistem bakar uang, kita fokus on B2B, and di 70%, 70-80% kita fokus di B2B, ya profit. Ya, semoga memang cakupan petani yang Anda ajak kerjasama begitu ya semakin luas jangkauannya, supaya mereka juga bisa merayakan value dari kerjasama yang Anda lakukan begitu ya. Mas Wiga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waktu kita sangat terbatas, mungkin kita bisa lanjut lagi di lain waktu begitu ya. Baik. Terima kasih Mas Wiga, selamat pagi. Selamat pagi. Itu dia perbincangan ya dengan Bepah Kopi. Ini adalah startup Indonesia yang memiliki visi untuk bisa membuat Indonesia Coffee go global dengan konsep farmer to customer, bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani kopi Indonesia. Baik, dan kita akan segera mengupdate pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan perdagangan sesi 1 hingga saat ini. IHSG bergerak menguat 0,52%, kemudian juga Jakarta Islamic Index juga bergerak menguat 0,53%, LQ45 menguat 0,81%. Kemudian pemirsa, kita lihat untuk deretan top gainers, BBRI dengan kenaikan 1,28% di 4.730, Arto 10,76% terus melambung di 2.780, GoTo 2,54% di 121, Telkom 2,58% di 3.980. Top losers adalah BBCA dengan pelemahan 0,29%, BSBK turun 5,56% di posisi 51, Unilever turun 0,96%, 4.140, Adaro turun 0,87%, 2.970. Dalam pergerakan sektoral, pemirsa, teknologi dan juga keuangan memimpin penguatan dengan penguatan masing-masing 0,93% dan 0,91%. Properti dan konsumsi primer memimpin pelemahan dengan pelemahan masing-masing 0,12%.
Oke, hari ini sentimennya cukup banyak yang positif, ada teknologi menguat, keuangan menguat, kemudian pemirsa ada Arto tadi melambung 10% lebih, GoTo, dan ada data terkait dengan inflasi yang akan dirilis di awal bulan Maret ini. Sekali, sama juga mungkin dengan keuangan Anda juga kita doakan selalu menguat ya. Oke, dan keuangan kita ya. Betul sekali, supaya daya belinya makin oke, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Amin. Oke, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga perbincangan dan sejumlah informasi yang kami hadirkan pagi ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sembodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.